Presiden Jokowi berhasil memecahkan rekor hutang luar negeri terbesar sepanjang sejarah yang nilainya mencapai lebih dari 7.000 triliun rupiah. Saking besarnya hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia saat ini, jika dibagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka setiap orang Indonesia saat ini masing-masing menanggung hutang negara sebesar 24 juta rupiah, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Indonesia. Mereka sudah menanggung beban hutang negara. Pertanyaannya saat ini adalah, dengan kondisi hutang yang sebesar itu, apakah ini akan mengancam kondisi keuangan negara Indonesia atau ini masih di batas aman? Hutang negara Indonesia saat ini telah mencapai 7.014 triliun rupiah. Ini merupakan rekor hutang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dengan jumlah itu, rasio hutang terhadap PDB, produk domestik bruto, naik jadi 40,17%. Hutang ini meningkat ratusan kali lipat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Saya tahu, pasti banyak di antara kalian yang bertanya, kenapa sih Indonesia harus berhutang? Jawabannya adalah untuk menutupi pembiayaan anggaran APBN. Seperti yang kita ketahui, Presiden Jokowi saat ini memiliki proyek-proyek ambisius seperti pemindahan ibu kota negara baru, kemudian juga pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan anggaran yang luar biasa besar, dan kondisi ini diperburuk oleh banyaknya pembangunan infrastruktur yang terancam mangkrak. Merespon masalah ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu meyakinkan publik bahwa meskipun hutang Indonesia saat ini sudah begitu besar, namun menurutnya kondisi hutang Indonesia masih wajar dan masih di batas aman, masih terkendali. Berbeda dengan Sri Mulyani, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sejak tahun 2020 silam bahkan sudah mewanti-wanti dan khawatir Indonesia akan mengalami gagal bayar. Pasalnya, tren penambahan hutang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui PDB, pertumbuhan dan penerimaan negara. Hutang tahun 2020 saja dianggap telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh IMF ataupun IDR. Sementara itu, mantan Menteri Keuangan era Gus Dur, Rizal Ramli, menyebut jika kemampuan pemerintah membayar hutang payah. Rizal bahkan menggunakan analogi gali gunung tutup gunung, dan ini dapat membahayakan keuangan negara. Selain itu, Rizal juga tak segan menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai si ratu hutang. Selain itu, ekonom senior Faisal Basri juga merasa khawatir jika pemerintah Indonesia terus menumpuk hutang, maka pemerintah dapat mengorbankan belanja sosial untuk masyarakat. Faisal Basri bahkan memprediksi jika hutang Indonesia pada akhir tahun 2022 ini akan menembus 8.000 triliun rupiah. Menurutnya, ini sudah merongrong keuangan negara dan dapat mencekik rakyat. Ia juga mengatakan jika beban hutang Indonesia dan bunganya saat ini sudah gila. Sebagai perbandingan, pada akhir jabatan Presiden SBY berada pada angka 2.670 triliun rupiah, dan 1.298 triliunnya adalah hutang warisan di masa Megawati. Namun pada tahun 2006 silam, SBY sempat melunasi sisa hutang kepada IMF sebesar 3,7 miliar US dollar. Lunasan hutang yang dilakukan oleh SBY ini dinilai berhasil 4 tahun lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Namun sejak Jokowi berkuasa, bukannya ekonomi yang meroket, melainkan hutang yang meroket. Kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November Desember gini-gini. Sebenarnya hutang luar negeri merupakan satu hal yang wajar, dan rakyat juga tidak alergi ataupun anti terhadap hutang. Namun jangan sampai hutang luar negeri ini justru memberatkan rakyat. Pajak dinaikin terus, nilai tukar rupiah melemah, harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin melemah. Kita, bangsa Indonesia, tidak mau terjebak dalam hutang luar negeri, karena sudah banyak contohnya negara-negara yang akhirnya terjebak hutang luar negeri. Akhirnya mereka terpaksa harus merelakan kedaulatan negara mereka kepada bangsa lainnya.